Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan di ibadah chapel TKSDK Pelita. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita bersaat teduh. Yuk anak-anak, mari kita bersaat teduh. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk kesempatan ini kami boleh diberi kesehatan Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan kami. Bapa, sekarang kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan untuk ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan kami bisa mengikutinya dengan baik Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau yang memberkati juga Tuhan untuk koneksi internet yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang kita memuji Tuhan. Ibu ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Nah anak-anak, meskipun kita beribadah secara online, tapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita ya anak-anak. Nah sekarang kita mau angkat satu buah pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagu ini dari awal ya anak-anak. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
anak-anak kita percaya kalau Tuhan itu baik untuk kehidupan kita dan Tuhan juga akan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Sekarang anak-anak tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil posisi yang terbaik. Mari kita angkat satu buah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak kita ulang lagi dari awal. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pujian yang kami naikkan. Bapa, kiranya Tuhan segala pujian penyembahan yang kami naikkan itu dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa, sekarang tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang bukakan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Kau yang berikan kami hikmat Bapa, urapi kami Tuhan untuk kami bisa mengerti, memahaminya dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan firman yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan Kau yang sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kiranya apa yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada yang harus diulang nggak Pak? Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dalam chapel online ya. Mungkin minggu-minggu ini kita sudah PTM ya, walaupun masih sebagian sudah tatap muka di sekolah, sebagian masih online ya. Tidak apa-apa, tapi terus tetap berdoa semoga ke depan atau secepatnya kita bisa PTM full
Ya, kita bisa kembali ke sekolah seperti dahulu ya. Jangan pernah berhenti berharap dan terus berdoa supaya Indonesia, dunia pulih dari corona. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikirannya, duduk diam yang manis, siapkan juga Alkitabnya, catatannya bagi yang mencatat ya. Siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu kalian masih ingat ceritanya tentang apa? Orang Israel sudah pergi kemana nih? Udah sampai di mana? Sudah sampai ke Yeriko. Bahkan mereka sudah berhasil mengalahkan Yeriko. Dengan cara apa? Ya, mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko. Mereka hanya jalan berkeliling dan ketika mereka bersorak, apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Sehingga mereka bisa mengalahkan penduduk Yeriko. Ya, mereka bisa memasuki tanah Yeriko. Nah, tapi ada perintah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang harus mereka taati, yaitu apa? Mereka tidak boleh mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan atau yang dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya mereka belajar taat kepada Tuhan. Kira-kira mereka taat nggak sama Tuhan? Kita mau lihat ya. Apakah mereka taat enggak sama perintah Tuhan yang ini ya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Judulnya adalah melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nanti kalian bisa buka Alkitabnya dalam Yosua pasal 7 dan juga pasal yang ke-8. Nah, 2 minggu yang lalu kita mendengar cerita betapa bangsa Israel sangat bersuka cita. Karena Allah sudah memberikan kemenangan. Ya, lalu para pengintai melaporkan bahwa kota selanjutnya yang harus mereka duduki, yang harus mereka kalahkan adalah kota Ai. Kota apa? Kota Ai. Ya, tetapi mereka bilang bahwa kota Ai itu lebih kecil dari kota Yeriko dan pertahanannya tidak sekuat kota Yeriko. Maka mereka dengan percaya diri mereka berkata, wah pasti kita bisa mengalahkan kota Ai. Ya, tidak kuat kota Yeriko sehingga kita akan sangat mudah melawan kota Ai. Lalu mereka berangkat berperang dengan percaya diri bahwa mereka akan menang melawan kota Ai. Tapi kalian tahu begitu gerbang kota Ai dibuka, orang Israel melihat tentara Ai yang begitu banyak. Lalu mereka segera menyerang Israel dan Israel sampai lari terbirit-birit pulang ke perkemahan mereka dan mereka kalah. Ya, ketika Yosua mendengar berita hal itu, ya, Yosua segera sujud sampai ke tanah dan dia menangis dengan sedihnya. Dia berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa semua ini terjadi kepada kami? Mengapa kami kalah melawan Ai yang kecil? Dan sekarang semua orang Kanaan telah mendengar kekalahan kami dan mereka pasti sedang menertawakan kami dan Allah kami." Lalu Allah berkata kepada Yosua, "Yosua, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjian dan perintahku. Orang Israel sudah mengambil barang yang seharusnya dimusnahkan atau yang seharusnya dikhususkan di kota itu, ya, di kota Yeriko." Ingat ya perintah Allah yang 2 minggu yang lalu ya kepada bangsa Israel. Lalu Allah berkata kepada Yosua, Israel harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan dosa itu harus dibuang dari antara kalian. Wah, Yosua yang mendengar hal itu, Yosua begitu kaget. Dia kaget gitu ya. Dia berpikir, siapa ya yang sudah berani melanggar perintah Tuhan? Siapa yang sudah berani tidak taat akan perintah Allah? Lalu Allah memberitahukan kepada Yosua ya bahwa salah satu dari antara mereka sudah mengambil barang-barang yang tidak boleh diambil, lalu dia menyembunyikannya di perkemahan mereka. Lalu Allah berkata di pasal 7 ayat 13 sampai 15 ya. Apa perkataan Tuhan di sana? "Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan,
Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Yosua untuk mengumpulkan apa? Orang Israel esok hari. Maka keesokan harinya Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang sudah berdosa mengambil barang-barang itu dan menyembunyikannya di perkemahan mereka. Lalu keesokan harinya Yosua melakukan tepat apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengetahui siapa yang mengambil barang-barang itu dan menyembunyikannya. Lalu esok hari ketika Allah ketika Yosua ya melakukan hal itu, maka Allah menunjukkan kepada Yosua orang itu adalah Akan. Namanya Akan, ya namanya Akan. Ya. Akan akhirnya mengakui bahwa akulah yang sudah berdosa di antara bangsa Israel. Karena begitu aku melihat harta yang begitu indah, emas, perak yang begitu indah, aku begitu tertarik untuk mengambilnya. Lalu aku menyembunyikannya di kemahku dan menguburkannya di tanah. Nah, sekarang sudah ketahuan ya akarnya siapa yang membuat bangsa Israel kalah melawan Ai. Gara-gara siapa tadi? Akan. Ya, Akan yang membuat bangsa Israel kalah. Nah, karena Akan tidak taat kepada Allah, harus diapain nih Akan? Akan akhirnya mendapatkan hukuman. Ketidaktaatan akan membawa hukuman. Ketika kita tidak taat, kita akan dihukum. Kamu pernah tidak taat nggak? Misalnya, pernah nggak waktu orang tua kamu kasih tahu, hei udah berhenti main HP, jangan terus-terusan main HP. Terus kamu nggak mau berhenti, kamu terus-terusan main HP. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua kamu marah, lalu HP kamu disita. Jadi kamu nggak bisa main HP lagi. Atau ketika kamu disuruh belajar, besok mau ulangan, kamu nggak belajar. Akibatnya apa? Besoknya kamu kewalahan, kamu kesulitan mengerjakan ujian. Bahkan kamu nggak ngerti jawabannya apa. Ya, dengan soal-soal yang sudah diberikan oleh gurumu, kamu nggak bisa jawab. Karena apa? Nggak taat. Ketidaktaatan itu merugikan loh. Ingat ya, 2 minggu yang lalu ketika Israel memasuki kota Yeriko, mereka taat dengan apa yang Allah katakan, mereka mendapatkan apa? Kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang besar. Tetapi ketika sekarang mereka nggak taat kepada Tuhan, mereka dapat apa? Kekalahan. Ya, jadi ketidaktaatan itu membawa kerugian. Kamu tahu, bukan hanya kerugian bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kenapa? Karena kesalahan Akan membawa akibat bagi seluruh bangsa Israel, yaitu mendapatkan kekalahan. Bukan hanya itu saja, gara-gara Akan, seluruh keluarga Akan dihukum. Kenapa? Akan dan keluarganya dihukum mati sama Tuhan. Ya, jadi ketidaktaatan kita bukan hanya merugikan diri kita, tetapi juga merugikan orang lain. Waktu kamu malas belajar, terus kamu gak naik kelas, siapa yang dirugikan? Kamu dan juga orang tuamu, gitu ya, sekolahmu juga gitu ya. Karena apa? Kamu gak mau belajar dengan baik, terus kamu jadi gak naik kelas, jadi akhirnya ada anak yang gak naik kelas. Demikian juga ada orang yang di jalanan nggak taat sama peraturan lalu lintas, lalu terjadi kecelakaan, yang rugi siapa? Diri sendiri dan juga orang lain korban kecelakaannya juga. Nah, akhirnya akan menerima akibatnya, ya, karena dosa harus disingkirkan dari bangsa Israel. Yang bersalah harus dihukum, Akan harus dihukum, ya. Ketika Akan sudah mati, dihukum oleh Tuhan, sekarang Israel tahu, oh ya, kami harus belajar taat. Maka sekarang mereka berkomitmen untuk hidup taat. Dan Allah memberitahukan kepada Yosua bahwa mereka ayo maju lagi melawan bangsa Ai. Yaitu
Mereka kemudian bersiap-siap pada tengah malam, mereka siapkan peperangan mereka melawan Ai, dan esok paginya mereka berjalan dengan penyertaan Tuhan. Mereka juga berjalan dengan percaya bahwa Tuhan kali ini akan memberikan kemenangan. Dan Yosua mewanti-wanti memberi peringatan kepada bangsa itu, jangan sekali-kali kalian tidak taat lagi. Harus belajar taat supaya kita bisa mengalahkan kota Ai, supaya Tuhan tidak menghukum lagi kita, ya. Maka mereka berjalan melawan tentara Ai dan mereka mendapatkan kemenangan. Mereka bisa mengalahkan kota Ai, ya. Karena apa? Dosa sudah disingkirkan dan mereka hidup taat kepada Tuhan. Ya, akhirnya orang Israel sekarang bisa memuji Allah kembali karena mereka mendapatkan kemenangan atas Yeriko dan juga Ai, ya. Dan mereka kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, mereka mendirikan mezbah. Lalu Yosua membacakan kitab Taurat, ya. Yosua membacakan kitab Taurat di hadapan bangsa itu, ya. Kitab Taurat tuh kalau zaman sekarang Alkitab, ya, membacakan firman Tuhan, ya. Dan yang ditulis oleh Musa, ya, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, Kejadian sampai dengan Ulangan, ya. Lalu mereka mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mendengar juga janji-janji Tuhan untuk memberkati mereka ketika mereka taat. Dan mereka juga mendengar apa yang diperingatkan oleh Tuhan. Kalau mereka nggak taat, mereka akan menerima hukuman, ya. Dan mereka berjanji mereka mau hidup taat, ya. Dan Tuhan mau kita juga hidup taat. Tuhan mau agar kita menaati firman Tuhan. Tuhan mau agar kita mentaati firman Tuhan, perkataan Tuhan, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan belajar taat. Taat itu membawa berkat, taat membawa kemenangan, ya. Tetapi hukuman hanya akan membawa ketidaktaatan hanya akan membawa kepada hukuman, ya. Jadi kau memilih untuk apa? Taat atau tidak taat? Taat dong, ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan hal yang kita memang menjadi kehendak Tuhan, dan kita belajar melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk kami bisa belajar melakukan dan mentaati firman Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan berjanji bagi setiap kami yang mau hidup taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Seperti bangsa Israel yang mendapatkan kemenangan atas Yeriko dan juga Ai ketika mereka taat. Namun kami juga diingatkan bahwa ketidaktaatan akan membawa hukuman dan membawa akibat yang buruk bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami mau belajar taat, tidak mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Chapel Online berikutnya.